Pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup? Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah. Mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young Man Dan Young Woman hadir sebagai tempat pembentukan sebuah perjalanan bagi pria dan wanita muda untuk mengenal diri, iman, dan panggilan hidupnya. Ini kita belajar banyak hal tentang iman, Tentang karakter, tentang relasi, tentang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya belajar, tapi juga bertumbuh bersama. kita semua perlu proses. Karena setiap pria dan wanita dipanggil untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Camp Young Man dan Young Woman merupakan awal perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan berbeda, tujuan yang sama, menjadi pribadi yang lebih baik.
mantapkan iman para murid dan mengutus mereka menjadi saksi kebangkitannya. Mari kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Rosari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah, sebab ia sudah sudi kau kandung. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankan kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus perantara kami. Amin. Umat Allah yang terkasih, pada hari Minggu Kerahiman ini, kita diajak untuk merenungkan kembali betapa dalam kasih Allah yang telah mengutus Putranya mengalahkan maut untuk mengembalikan hubungan kita pada Allah Bapa. Melalui perantara Santa Faustina, Tuhan Yesus berpesan agar kita setia datang kepadanya, bukan hanya saat kita merasa lemah dan berdosa, namun setiap saat kita harus datang kepadanya. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Heru SCY, Kor dari lingkungan Santa Andreas, dan Tata Laksana dari lingkungan Santa Clara. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk merayakan misteri suci ini, sambil mohon agar air dan darah yang memancar dari hati Tuhan Yesus menyucikan dan memperbarui hidup kita. Kita awali dengan lagu pembukaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini ada beberapa intensi yang kita akan doakan bersama. Yang pertama, bersama keluarga para donatur, daharan pastoran, dan juga seluruh permohonan yang telah disampaikan. Semoga keluarga-keluarga para donatur senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat yang dibutuhkan di dalam kehidupan para keluarga donatur ini. Kita juga berdoa bersama Papa dan Mama yang mengucap syukur atas ulang tahun Gabriela Mentari Putri yang ke-17 pada tanggal 8 April. Semoga selalu diberkati dengan rahmat kesehatan dan kebahagiaan,
serta kebijaksanaan, dan semoga menjadi anak yang selalu mengasihi Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, bersama keluarga Surya Permana mendoakan keluarga yang telah berpulang, Mama Maria Elizabeth Lai Chun Xiao, Papa Yosef Lai Namsun, Maria Herlina, dan juga bersama keluarga mendoakan Bapak Matius Alianto. Kita juga mendoakan Ibu Francisca Ita dan Bapak W.A. Gunawan. Bersama keluarga Lukman mendoakan arwah Opa Andreas John Lukman. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang menerima kerahiman Tuhan dan Allah sendiri berkenan memberikan kedamaian kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu Prapaskah kedua ditetapkan sebagai Hari Raya Kerahiman Ilahi. Kita secara khusus merenungkan bahwa Tuhan begitu baik mengampuni segala dosa kita. Mungkin dalam hidup kita, kadang kita merasa sulit untuk menemukan Tuhan. Juga ketika kita berdoa, kita tidak merasa bertemu Tuhan. Lalu bagaimana kita mesti bertemu dengan Tuhan? Hari ini melalui bacaan-bacaan akan kita dengarkan bahwa kita diundang untuk juga berani menemukan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap saat kita atau tangan kita bertemu dengan seseorang, menolong orang yang berkebutuhan, disitulah hati kita berseru seperti Thomas dalam bacaan Injil hari ini. Kita menemukan Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita menemukan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Mari pada awal perayaan ini, kita dengan rendah hati mengakui segala dosa kita, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putra-Mu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon, penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami selalu sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan dalam persaudaraan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu
dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.
Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda dan mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Sering kita mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Mengapa salib orang Katolik itu masih tetap ada tubuhnya walaupun Yesus sudah bangkit? Mengapa kok tubuhnya tetap dipasang? Bukankah ia sudah mulia? Kenapa luka bekas paku dan luka di lambungnya tetap digambar dan tetap ada? Mungkin kita lalu agak kesulitan menjawab ini. Mengapa Yesus yang sudah mulia, luka-lukanya tetap ada di sana? Saudara-saudariku, luka-luka Yesus itu disebut dengan istilah vulnera gloriosa. Artinya adalah luka-luka yang mulia. Artinya luka-luka itu yang ada di tangan dan di seluruh tubuhnya itu bukan tanda kekalahan, bukan tanda rasa sakit, tetapi adalah tanda kemenangan. Nah, untuk sampai pada renungan yang seperti ini, mari kita coba merenungkannya pelan-pelan satu demi satu. Begini, ada seorang pemuda mempunyai seorang ibu yang tangan ibunya itu di sini ada luka panjang. Dan kadang-kadang si anak ini merasa malu ketika ibunya datang ke sekolah menjemput dia dan teman-temannya melihat ada luka panjang di tangan ibunya. Anak ini malu akan luka yang ada di tangan ibunya. Suatu hari dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu gak pernah malu ya punya tangan jelek kayak gitu? Tidakkah ibu pingin punya kulit seperti ibu-ibu yang lain yang tidak ada lukanya, tidak cacat?" katanya. Ibu itu lalu tersenyum dan dia kemudian bercerita tentang peristiwa yang belasan tahun lalu terjadi ketika anak ini masih bayi. Ketika itu rumah mereka terbakar. Ibu ini sudah lari keluar, tetapi ketika dia sudah ada di luar, dia ingat dan dia baru sadar anaknya yang masih bayi masih di dalam. Maka dia masuk kembali ke rumah yang terbakar itu. Ketika dia memeluk anaknya, melindungi dari api, tiba-tiba jatuh kayu yang terbakar, yang panas, menjatuhi tangan kanannya. Dia tetap melindungi anaknya meskipun tangannya terbakar oleh kayu itu.
Dan itu diceritakan kepada anaknya. Sang ibu lalu berkata kepada anaknya, "Nak, bagi orang lain mungkin bekas luka seperti ini nampak buruk. Tetapi bagi ibu, setiap kali ibu melihat luka ini, ibu diingatkan betapa berharganya kamu bagi ibu. Betapa berharganya nyawamu. Ibu tidak pernah malu karena luka ini adalah bukti bahwa ibu sangat mencintaimu." Mungkin banyak orang tua yang punya luka seperti ini juga karena begitu sayangnya kepada anak-anak, dan mereka tidak malu akan luka yang seperti ini karena membuktikan kasihnya kepada anaknya. Nah, anak dalam cerita ini begitu mendengar cerita ibunya, dia menangis dan dia meraih tangan ibunya lalu mencium tangan yang semula dia merasa malu itu, sekarang tangan itu nampak menjadi seperti perhiasan yang sangat berharga bagi dirinya. Dia tahu tangan itu yang terluka itu adalah tangan yang begitu mengasihi dia. Nah, saudara-saudariku, cerita ini sejajar dengan pesan Minggu Kerahiman yang hari ini kita rayakan. Sama seperti ibu itu, Yesus tidak mau menghapus luka di tangan dan di seluruh tubuhnya. Bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya. Ia justru hari ini menunjukkannya kepada Thomas dan para murid yang lainnya. Dalam Injil tadi, Yesus menampakkan diri kepada murid yang sedang sangat ketakutan. Menariknya adalah Yesus yang bangkit itu tidak datang dengan tubuh yang biasa, tetapi justru tetap menunjukkan bahwa tubuhnya itu ada luka. Luka-luka itu rupanya menjadi seperti KTP, tanda pengenal, bahwa Yesus yang dulu menderita itu sama dengan Yesus yang saat ini bangkit. Sehingga para murid bisa menemukan Tuhan walaupun sudah ada dalam situasi yang berbeda. Luka-luka itu membuktikan bahwa Yesus yang bangkit mulia adalah sama dengan Yesus yang dulu ada bersama para murid, yang menderita bersama mereka. Bagi dunia, bahkan sampai saat ini, luka-luka Yesus itu sering menjadi olok-olokan. Masa sudah bangkit kok masih ada lukanya? Masa sudah bangkit kok disalib masih ada tubuhnya? Tetapi bagi Yesus, seperti bagi ibu tadi, luka itu adalah tanda kasih. Luka-luka itu seperti berkata, "Aku tidak membiarkanmu sendirian, aku telah berkorban agar engkau mendapatkan hidup." Nah, saudara-saudariku, Paus Fransiskus dalam Hari Kerahiman Ilahi tahun yang lalu mengatakan begini, kasih yang sejati itu selalu meninggalkan jejak pengorbanan. Luka-luka itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan adalah sebuah sakramen atau sebuah tanda nyata bahwa kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, pada waktu saya mengajar, saya sering menulis di papan tulis, memakai spidol di whiteboard. Karena menulis dan kadang-kadang sedikit terhapus tangan saya, kanan dan kiri, sering kena tinta yang ada di whiteboard itu. Dan saya punya kebiasaan memegang hidung saya. Suatu saat saya mengajar dan tanpa sadar di tangan saya banyak tinta masih melekat, tapi saya juga memegang hidung saya tanpa sadar. Tiba-tiba di hidung saya ada goresan, corengan tinta. Anak-anak murid saya, para mahasiswa pada senyum-senyum, bisik-bisik. Bukan membantu saya, tetapi malah menertawakan. Sampai selesai kuliah, tidak ada yang memberitahu. Saya keluar dari kelas, berjalan dari kelas menuju kantor, pada senyum-senyum melihat saya. Enggak ada yang memberitahu. Sampai kantor, juga tidak ada yang memberitahu, tapi pada senyum-senyum. Tiba-tiba ada seorang
rekan dosen mendekati saya, "Romo, sebentar ya, maaf." Dia membawa tisu, lalu mengelap hidung saya. Saya tanya, "Ada apa?" "Ada tintanya, Romo," katanya. Saudara-saudariku, ketika kita menyadari ada goresan, ada luka di dalam hidup kita, selalu ada orang yang menertawakan kita. Tetapi selalu juga ada orang yang dengan kebaikan hatinya mendekati kita, membantu menghapusnya. Maka saudara-saudariku, kita diundang untuk berani seperti rekan dosen saya tadi, mendekati dan membantu menghapus. Sehingga kita semua kedapatan dalam keadaan yang baik, satu sama lain saling membantu. Hari ini adalah hari Minggu Kerahiman. Kerahiman itu berasal dari kata rahim. Seorang ibu dengan rahimnya memberi kepada orang lain, yaitu anaknya, ruang untuk hidup. Jadi kerahiman itu artinya memberi kepada orang lain ruang untuk mendapatkan hidupnya. Kita diundang untuk juga hadir di dalam sikap kerahiman satu sama lain. Artinya memberi ruang kepada orang lain untuk hidup. Luka, kesalahan yang ada pada diri orang lain, goresan, bukan alasan untuk ditertawakan, tetapi alasan untuk didekati, diberi ruang hidup agar dia bisa mendapatkan hidupnya kembali. Bayangkan bila kita satu sama lain hadir dengan sikap kerahiman ini, kita saling memberi ruang hidup satu sama lain, kita akan menjalani hidup yang sangat baik di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai bagi kamu." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Umat menjawab, "Tuhan, dengarkanlah umat-Mu." Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya.
Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang setiap hari secara bergiliran dengan kerelaan dan ketulusan hati memberikan makanan kepada para romo di paroki kami. Tuhan, dari apa yang mereka miliki, mereka telah berkenan membantu berbagi dengan para romo. Berkatilah keluarga-keluarga ini, semoga mereka Kau beri rahmat yang perlu bagi keluarga-keluarga ini, dan semoga mereka mendapatkan balasan dari-Mu sendiri dengan berkat yang perlu bagi kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Lo presentiamo te perché diventi per noi. Benedetto nei secoli. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Umili pentiti acolici, Signore, di sacrificio, che oggi si compiti. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami agar hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada hari ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Ibu Maria Elizabeth Lai Chun Siao, Bapak Yosef Lai Namsun, Maria Herlina, Bapak Matius Alianto, Bapak W.A. Gunawan, dan Bapak Andreas John Lukman. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa.
Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Cristo, non diventi per me giudizio, ma per tua misericordia. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama doa tahun devosional tahun Ardas keempat. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat Ibu Mandiri. Pengurus Ibu Mandiri San Frades mengundang ibu-ibu mandiri San Frades dalam misa syukur pada hari Rabu, tanggal 15 April pukul 9 di Kapel Santo Aloysius. Misa akan dipimpin oleh Romo Fikjen, PIC, Ibu Pahala Lumban Toruan. 2. Giat Ibu Paroki Sri Kandi Sen Unum. Pengurus Sri Kandi Sen Unum mengundang para ibu untuk hadir dalam pertemuan bulanan pada hari Minggu tanggal 19 April pukul 9.30 di Balai Paroki. PIC Ibu Tina Agustin. 3. Jadwal Baptis Balita. Seksi katekes menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi orang tua dan wali baptis hari Minggu tanggal 26 April pukul 10 di ruang Teresia. Setelah rekoleksi ada gladi bersih di gereja. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 3 Mei pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil dengan sekretaris lingkungan dan dikumpulkan ke sekretariat 1 minggu sebelum rekoleksi. PIC Jene Mulyani. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Mateus Joko Purwanto Sihombing, putra dari Yadi Aman Sihombing et Mutina Nababan, dengan Yosefa Yulia, putri dari Sopinghuan et almarhumah Aniwati. Keduanya dari lingkungan Gregorius Agung, Paroki Katedral Santa Maria Palembang. Rencana perkawinan tanggal 25 April di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini,
wajib melapor pada pastor paroki. 5. Penerimaan dana minggu lalu, Misa Kamis Putih, tanggal 2 telah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saudara-saudariku atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih secara khusus kepada para pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Kita semua selalu bersyukur karena selalu ada saudara-saudari kita yang dengan tulus hati mempersembahkan diri untuk melakukan pelayanan di gereja kita. Terima kasih kepada kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada